Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risti Suryani dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertahanan nasional dan bela negara dalam menghadapi kasus COVID-19 varian Omikron di Indonesia. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisikan keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi serta mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan, ataupun hambatan dari dalam maupun luar negeri. Seperti kita ketahui, kasus COVID-19 di Indonesia sampai saat ini belum berakhir. Di situasi yang seperti ini justru diperparah dengan penemuan varian baru dari COVID-19, yaitu kasus COVID-19 varian Omikron. Varian Omikron juga dikenal sebagai garis keturunan B11529 adalah sebuah varian SARS-CoV-2, sebuah coronavirus yang menyebabkan COVID-19. WHO menyatakannya sebagai varian yang diwaspadai dan menamakannya dari kata Yunani Omikron. Kronologi temuan Omikron di Indonesia. Varian B11529 atau Omikron telah terdeteksi di Indonesia. Hal ini diumumkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melalui konferensi pers virtual pada Kamis 16 Desember 2021. Kasus pertama tersebut ditemukan pada seorang petugas kebersihan yang bertugas di Rumah Sakit Wisma Atlet. Hingga 20 Desember 2021, sudah ada 3 kasus dengan Omikron di Indonesia. Kronologi temuan kasus pertama. Pada 8 Desember 2021, 3 pekerja kebersihan di Wisma Atlet dites dan dinyatakan positif COVID-19. Kemudian, pada tanggal 10 Desember 2021, hasil tesnya dikirimkan ke Balitbangkes untuk dilakukan genome sequencing. Lalu, pada tanggal 19 Desember 2021, hasil tes genom sequencing keluar dan menyatakan 1 dari 3 orang terpapar varian Omikron. Kemudian, pada tanggal 16 Desember 2021, tes PCR ketiga pekerja kebersihan tersebut sudah dinyatakan negatif. Kronologi kasus kedua, pada 10 Desember 2021, atas inisial MN pulang dari sebuah acara di London ke Jakarta. Dalam perjalanan, MN transit di Doha. Kemudian, pada tanggal 14 Desember 2021, MN sampai di Jakarta dan dinyatakan positif COVID dan langsung menjalani karantina. MN positif COVID tanpa gejala dan tak memiliki komorbid. Kemudian, pada tanggal 16 Desember 2021, MN dinyatakan positif, diduga varian Omikron. Setelah itu, pada tanggal 17 Desember 2021, MN dinyatakan positif COVID varian Omikron. Selanjutnya, kronologi kasus ketiga. Pada 6 Desember 2021, atas inisial LK pulang ke Jakarta dari Amerika Serikat. Dalam penerbangannya, ia transit di 3 bandara lain, yakni Tokumen, Schiphol, dan Changi. Kemudian, pada tanggal 9 Desember 2021, LK sampai di Jakarta dan menjalani karantina. Lalu, pada tanggal 10 Desember 2021, LK dinyatakan positif COVID diduga varian Omikron. Kemudian, pada tanggal 17 Desember 2021, LK dinyatakan positif COVID varian Omikron. Gejala COVID-19 varian Omikron. COVID-19 varian Omikron disebut-sebut memiliki gejala yang berbeda dibandingkan dengan virus corona varian lainnya. Adapun gejala yang ditimbulkan seperti tenggorokan gatal tetapi bukan batuk, gejala seperti flu, sakit kepala,
nyeri otot di banyak bagian tubuh, merasa kelelahan, tidak kehilangan indera perasa dan penciuman, demam seperti flu, dan berkeringat di malam hari. Kasus COVID-19 varian Omikron di Indonesia terus bertambah. Berdasarkan update kasus konfirmasi Omikron, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat ada tambahan 92 kasus konfirmasi baru pada 4 Januari 2021. Kini total kasus Omikron menjadi 254 kasus, terdiri dari 239 kasus dari pelaku perjalanan internasional atau import case dan 15 kasus transmisi lokal. Omikron masuk Indonesia. Pemerintah ambil langkah deteksi dini. Adapun langkah yang dilakukan pemerintah setelah Omikron masuk ke Indonesia, yang pertama akan memperbanyak tes WGS dan menggencarkan regen PCR SGTF yang bisa memberikan marker atau indikasi dini kemungkinan varian Omikron. Yang kedua, menggencarkan program vaksinasi. Yang ketiga, pembatasan sementara pelaku perjalanan internasional yang berasal dari negara atau wilayah yang sudah memiliki transmisi komunitas kasus Omikron. Yang keempat, pelarangan masuk bagi yang berasal atau memiliki riwayat perjalanan dari negara atau wilayah dengan kasus lokal Omikron. Yang kelima, WNI tetap diperbolehkan masuk dengan syarat. Yang pertama, wajib melakukan PCR maksimal 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Yang kedua, entry test yaitu tes PCR ulang di hari pertama kedatangan. Yang ketiga, exit test yaitu tes PCR ulang kedua di hari ke-13 karantina. Dan yang terakhir, menyelesaikan karantina selama 14 hari. Langkah deteksi dini yang diambil pemerintah yang terakhir yaitu untuk pelaku perjalanan internasional yang berasal dari negara lain wajib menyertakan tes PCR 3 kali 24 jam sebelum kedatangan. Kemudian melakukan tes PCR di hari kedatangan dan dikarantina selama 10 hari dengan tes PCR pada hari kedua dan hari ke-9. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengimbau masyarakat tidak usah khawatir dan panik. Untuk mencegah COVID-19 Omikron, masyarakat sebaiknya mengurangi perjalanan ke luar negeri. Budi menambahkan, pemerintah saat ini masih menerapkan langkah-langkah pengetatan yang sudah diatur sebelumnya. Namun, akan diikuti dengan upaya baru guna mendeteksi dini kasus dengan varian Omikron. Selain itu, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan atau Kemenkes Siti Nadia Tarmizi pun meminta masyarakat tidak panik terkait varian baru COVID-19 Omikron. Meski begitu, masyarakat diminta tetap perlu meningkatkan kewaspadaan, salah satunya taat melaksanakan protokol kesehatan. Dia menjelaskan terdapat beberapa upaya yang bisa dilakukan secara bersama-sama untuk memastikan kewaspadaan tersebut, yaitu memastikan penerapan protokol kesehatan meski telah divaksinasi. Selain itu, perlu dilakukan upaya penemuan kasus yang dilanjutkan dengan pemeriksaan varian, memperkuat pelacakan kontak kasus yang muncul dalam bentuk klaster, dan mempercepat cakupan vaksinasi di Indonesia. Demikianlah kasus pandemi COVID-19 varian Omikron dan bentuk penanganan pemerintah untuk tetap menjaga ketahanan negara Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.